Selamat hari Minggu. Kak Karin, gimana kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Nah, kalau adik-adik di rumah, gimana kabarnya? Sungguh amat baik. Nah adik-adik, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu lagi nih. Adik-adik yang di rumah udah siap kan untuk muji Tuhan? Yuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ikutin gerakannya ya, dengan semangat. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kak Karin, kakak pernah lihat pohon nggak? Pernah dong. Wah, pohon apa tuh kak? Waktu itu aku pernah lihatnya pohon mangga. Oh, pohon mangga. Buahnya banyak nggak kak? Wah banyak banget Kak Rena, seger-seger banget. Wah, adik-adik, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang sangat banyak. Nah, sama seperti kita adik-adik, Tuhan ingin kita menghasilkan buah yang banyak supaya Tuhan senang. Nah, sekarang kita mau nyanyiin lagu Yesus Pokok. Adik-adik jangan lupa ikutin gerakannya ya. Yang semangat. Musik. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya.
cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay! Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan Kak Rena, Kak Karin, dan adik-adik semua. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik yang di rumah gak ada lagi yang makan, gak ada lagi yang main. Kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Sebentar doang kok adik-adik. Yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau pulihkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita nyanyiin lagu ini dari awal ya. Katakan kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih
Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Hai, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kembali kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, biarlah setiap pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam. Kami belajar firman Tuhan. Agar setiap firman yang kami dengar boleh kami taruh dalam hati kami. Dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita berjumpa lewat ibadah online di pagi hari ini. Hari ini kita mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kisah kehidupan dari seorang Nabi Natan. Ada apa ya dengan Nabi Natan? Ternyata setelah Kairna pelajari dalam Alkitab gitu ya. Nabi Natan ini adalah seorang nabi yang mengisahkan, membuat satu surat tentang kehidupan dari Raja Daud. Dia selalu mendampingi Raja Daud. Sampai kalau kalian belajar di dalam 2 Samuel pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang ke-11, 12. Bagaimana kisah-kisah kehidupan dari Raja Daud bersama dengan Natan. Nah di dalam pasalnya yang ke-12 kita akan belajar bersama kehidupan dari Natan ini, Nabi Natan ini dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Tapi kita nggak baca semua nih karena kepanjangan ya. Kita baca aja di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Karena bacakan dikatakan 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkannya, bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Ya, kalau kita belajar di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25, ada kisah bagaimana seorang Nabi Natan memperingati Daud. Misalnya bukan memperingati hari kelahirannya, bukan. Tetapi dia berusaha untuk menasihati Daud, mengingatkan Daud. Karena apa? Karena dosa yang dilakukan oleh Daud.
Nah, sampai satu ketika bagaimana caranya Nabi Nathan ini mulai berpikir bagaimana caranya supaya Raja Daud ini menyadari apa yang diperbuatnya. Akhirnya Nabi Nathan berpikir, oh iya saya akan memberikan satu kisah katanya. Akhirnya diceritakanlah satu kisah kepada Raja Daud bagaimana katakan ada seorang kaya dan orang miskin. Nah orang miskin ini, orang kaya ini kan memiliki banyak harta. Nah orang miskin ini dia hanya memiliki satu ekor domba betina. Dari mulai kecil dia rawat. Mungkin sampai katanya firman Tuhan katakan dia tidur sampai binatang ini. Karena apa? Dia berusaha untuk jaga domba ini. Supaya apa? Domba ini terpelihara dengan baik. Dan sampai akhirnya domba ini menjadi besar, gemuk. Karena apa? Dipelihara dan dijaga dengan baik. Satu ketika firman Tuhan katakan, seorang kaya ini kedatangan tamu. Dia kepengen tamunya ini makan makanan yang paling enak gitu ya. Seperti kalau kita nih kedatangan tamu yang sangat istimewa, mungkin di rumah nih mama berusaha masak ya masakan yang lebih enak. Yang kita mungkin jarang makan di rumah, makan makanan enak, mama berusaha untuk bikin karena, ada tamu istimewa datang. Nah seperti juga dengan orang kaya ini. Waktu dia mau kedatangan tamu istimewa, dia berusaha untuk bagaimana pikir. Tapi yang sangat disayangkan, dia tidak ambil dari ternak yang dia miliki. Yang diambil adalah ternak binatang yang dimiliki oleh si orang miskin ini. Diambilnya lah si domba betina yang sudah dirawat dengan baik oleh si orang miskin ini. Dimasaknya. Nah, saat itu terjadi, Nabi Nathan katakan, bagaimana, apa reaksimu kalau hal itu terjadi? Raja katakan, gak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Itu kesalahan. Itu tidak boleh mengambil milik orang lain katanya. Gak bisa begitu. Tapi yang dikatakan oleh Nathan katakan, itu terjadi pada dirimu. Karena apa? Raja Daud mengambil milik orang lain. Yaitu dia mengambil istri Uria. Untuk dijadikan sebagai istrinya. Diambilnya bukan diambil dengan baik. Tapi ini Uria, perwira Uria ini disuruh dulu berperang. Saat dia meninggal, kesempatan untuk dia ambil. Padahal sudah diambil lebih dulu. Dengan pura-pura suruh berperang. Artinya dia memiliki Betseba dengan cara yang salah. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Sehingga Nabi Nathan mengingatkan kembali kepada Daud untuk tidak melakukan dosa yang salah. Sampai dikatakan kepada Nabi Daud, katakan kepada Raja Daud. Katakan dalam ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan, engkau sudah berdosa. Akan ada tulah, dikatakan firman Tuhan. Engkau akan mendapatkan tulah, anakmu yang dari Betseba akan mati. Akan meninggal. Yang dialami oleh Daud. Firman Tuhan kalau kalian baca di ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan Daud menangis, dia berdoa sampai bukan lagi berlutut, bukan lagi duduk ataupun bukan lagi sujud. Tapi dikatakan firman Tuhan katakan dia berbaring. Dia menangis. Pelayan-pelayannya datang kasih makan, dia gak mau makan. Sampai berhari-hari dia lakukan hal seperti itu. Nah, waktu pelayannya masuk ke dalam dan dia tahu bahwa anaknya sudah mati, anaknya sudah meninggal, baru dia datang, dia pulang untuk makan. Dia makan yang banyak. Orang-orang semua heran. Ini aneh ya, kok anaknya meninggal malah dia makan. Saat anaknya, waktu anaknya ada, dia tidak mau. Anaknya sakit, dia tidak mau urus. Saat dia meninggal, baru dia makan dengan lahap. Sepertinya kok dia senang. Karena apa? Dia tahu kesalahan yang dia buat. Tuhan katakan, dia Tuhan mengampuni. Dalam ayat yang ke-16, lalu Daud memohon kepada Allah. Daud minta pengampunan dari Tuhan. Kalau kalian baca di ayat-ayat yang selanjutnya gitu ya.
Bagaimana Daud datang ke rumah Tuhan, dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita pelajari dari ayat yang sudah kita baca tadi, bagaimana Nabi Nathan mengingatkan Daud untuk dosa yang dialami, dosa yang dilakukan. Nah, seringkali kita juga seperti Daud. Kita mengingini barang orang lain. Kita hanya bisa melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Padahal kita sendiri pernah lakukan kesalahan. Kamu suka nyontek di sekolah. Padahal kita juga suka nyontek. Kamu jangan suka ngelawan orang tua. Padahal kita juga suka ngelawan orang tua. Nah, yang Tuhan mau dalam hidup kita, jangan lihat kesalahan orang lain. Belajar, kita harus belajar menjadi anak yang taat, tunduk kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Daud, dia berpaling. Dia kembali lagi minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Lewat siapa? Lewat Nabi Nathan memberikan nasihat kepada Daud. Untuk apa? Untuk dia berubah menjadi orang yang baik. Menjadi seorang raja yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Nathan. Sehingga kalau kalian pelajari di ayat-ayat yang selanjutnya, bagaimana kehidupan dari Raja Daud kembali diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki seorang anak laki-laki, yaitu Salomo. Kalau kalian belajar nanti di rumah, di ayat-ayat yang selanjutnya, kemenangan Tuhan berikan kepada Daud. Lewat siapa? Lewat Nabi Nathan. Makanya firman Tuhan katakan, Nabi Nathan adalah dia membuat riwayat-riwayat kisah tentang kehidupan Daud dan kehidupan Salomo. Dia menjadi saluran berkat bagi Raja Daud. Nah, sekarang adalah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus seperti Nabi Nathan. Mengingatkan kembali teman kita. Tapi kita pun juga harus mengoreksi diri kita. Menjadi hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Menghadapi keadaan-keadaan sekarang ini yang semakin menakutkan. Karena apa? Karena COVID. Kita harus percaya kepada Tuhan. Andalan kita hanya kepada Tuhan. Gak bisa lagi andalkan kepada hal-hal yang lain. Seperti yang pemerintah katakan, kita harus menjaga diri kita. Masker, segala macam yang pemerintah harus anjurkan kepada kita. Harus kita lakukan. Hari ini firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kita. Mengajarkan kepada adik-adik. Mengajarkan kepada Kak Irna. Ayo menjadi orang yang selalu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Nabi Nathan, dia memberkati Daud. Dia memberkati orang-orang yang dekat dengan dia. Untuk apa? Menjadi lebih baik kehidupannya. Nah, kita pun harus lebih baik lagi. Karena yakin dan percaya bahwa kebenaran firman yang setiap kita dengar, jangan jadi lalu sia-sia, tapi tertanam dalam setiap hati kita. Coba kita buka di dalam Ulangan. Ulangan passalnya yang ke-31, Ulangan 31 ayat yang ke-8. Dikatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan katakan jangan takut. Karena apa? Tuhan akan menyertai hidup kita. Tapi hidup kita juga harus dekat kepada Tuhan. Agar apa? Tuhan terus menyertai hidup kita. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang dapat Kak Erna berikan. Kiranya memberikan kekuatan bagi kita semua. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena dia menjadi kekuatan bagi setiap hidup kita. Dan bagi keluarga kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Mengajarkan kepada kami bagaimana kehidupan Nabi Nathan yang selalu mengingatkan Daud kepada hal-hal yang lebih baik. Kami mau Tuhan, hidup kami pun lebih baik. Kami tidak hanya melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Kami tidak hanya melihat bagaimana keburukan orang lain.
tapi kami mau juga hidup kami lebih baik bersama dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami memiliki hal-hal yang menyakiti hati Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik di hadapan Engkau. Menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati terus orang tua kami. Tuhan menjaga dan memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Firman-Mu biarlah menjadi tertanam dalam hati kami. Dan kami melakukan setiap firman itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama. Terima kasih Tante Irna atas firman-Nya. Adik-adik di rumah pasti jadi lebih mengerti kan tentang Nabi Nathan? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah bisa beribadah. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas selama seminggu ke depan. Bapa berkati kami agar kami bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bapa, berkati juga orang tua dan guru kami agar selalu sehat di dalam lindungan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.